suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Kecamatan Sumur dan tokoh dari semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Telah ini forward dengan masyarakat sebagai Pandeglang dan agar lebih bersinergi untuk menjaga situasi. Polsek Sumur Polres Pandeglang adakan sosialisasi bersama warga masyarakat guna penertiban pemilu 2024. Global Rise TV Pandeglang, Rabu 1 November 2023. Demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar masyarakat Sumur dan sekitar Naya, jangan salah penyalahgunaan senjata api, perburuan hewan liar yang dilindungi, dan perbuatan kriminal, serta menjaga Sitkamtipmas yang aman dan kondusif menjelang Pilpres 2024 di wilayah hukum Polres Pandeglang. Polri gandeng masyarakat untuk eliminir atau meniadakan perakitan senjata api ilegal. Polri silaturahmi dengan masyarakat Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, agar lebih bersinergi untuk menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif tanpa penyalahgunaan senjata api rakitan menjelang Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres 2024. Polri memberikan pemahaman tentang bahayanya menyimpan, memiliki, dan membuat senjata api rakitan, atau menggunakan untuk perbuatan kriminal, tawuran dan rusuh massa, karena jelas telah diatur dalam Undang-Undang Darurat, Nomor 12 Tahun 1951. Sanksinya berat, yaitu hukuman mati, atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Selanjutnya senjata api rakitan atau bedil locok, juga dilarang untuk berburu binatang yang dilindungi, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, apabila terbukti, sanksi pidananya yaitu 10 tahun penjara dan atau denda 200 juta rupiah. Serta PP Nomor 7 Tahun 1999, tentang satwa liar yang dilindungi. Maka dari itu Polri akan terus-menerus berusaha secara persuasif, menghimbau kepada masyarakat yang masih memiliki dan menyimpan senjata api rakitan atau bedil locok, agar secara sukarela menyerahkan kepada aparat keamanan setempat. Hal tersebut guna mengeliminir peredaran senjata api rakitan di wilayah Pandeglang, Banten dan sekitarnya, utamanya di Taman Nasional Ujung Kulon. Tujuannya agar masyarakat Pandeglang, Banten dan sekitarnya hidup aman, nyaman dan damai, tanpa adanya penyalahgunaan senjata api rakitan, terlebih menjelang Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres 2024. Hal ini dibenarkan Kapolsek Sumur Polres Pandeglang, Ibtu Barmono. Ya, memang benar, saya Kapolsek Sumur, dalam hal ini mewakili Kapolres Pandeglang, menghimbau agar masyarakat taat hukum, untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditentukan, dan jangan sampai ada lagi penyalahgunaan senjata api, seperti bedil locok untuk perburuan hewan liar yang dilindungi, perbuatan kriminal, tawuran dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif menjelang Pilpres 2024, menyampaikan pesan-pesan, mari kita dan menghimbau, mari kita semua tetap selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tercipta situasi aman dan kondusif. Pungkasnya, Global Rise TV Pandeglang, Edi Junaedi mengabarkan. Sumur Pak, kami kedatangan dari Mabes Polri, tim pusat sekurang Pak, kedatangan untuk pusat. Selamat datang Pak, terima kasih telah datang ke Sumur. Yang kami hormati dari Kapolres Pandeglang yang pada hari ini diwakili oleh Pak Kapolsek, Pak AKP, Pak itu ya, Ibu Darmono. Terima kasih Pak Kapolsek telah memberikan bimbingan selalu baik dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat kami, sehingga masyarakat Sumur bisa mengerti apa yang salah dan apa yang benar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari supaya tidak berbenturan dengan hukum. Yang kami hormati Bapak dan Ramil yang pada hari ini diwakili oleh Pak dan Ramil Kecamatan Cimanggu Sumur, Kapten Pak Supandi ya. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Camat, Pak Habibi yang mewakili Pak Bupati dalam hal ini, yang alhamdulillah selalu aktif dalam setiap kegiatan apapun. Beliau
kami lihat beliau sangat aktif baik dari segi kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Taman Nasional yang pada hari ini diwakili oleh Pak Dedi. Terima kasih Pak telah menjaga Taman Nasional, hutan yang ada di lingkungan kami. Tanpa ada petugas Taman Nasional mungkin binatang-binatang di Taman Nasional sudah punah Pak. Sangat luar biasa kepada petugas ini. Bapak-bapak, kepala desa, tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggu yang sudah hadir pada kesempatan ini, Bapak kepala desa sekecamatan Sumur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua. Baik, dalam hal ini saya mewakili dari pemuda, tokoh pemuda Kecamatan Sumur, ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak dari Mabes Polri yang pada kesempatan ini akan memberikan sosialisasi juga himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana larangan senjata api yang ilegal digunakan oleh masyarakat. Kembali apa yang disampaikan tadi oleh tokoh adat, memang betul Pak. Bedilocok adalah salah satu peninggalan sejarah perjuangan di Indonesia. Namun dalam hal ini kalau tanpa ada sosialisasi dari APH aparat penegak hukum, dianggapnya itu adalah satu adat Pak, adat istiadat. Karena dengan menjaga ladang sawah yang ada di lingkungan Taman Nasional, kalau tanpa ada bedilocok itu yang namanya bedul babi Pak kalau di sini itu merambah ke perkebunan Pak. Itu. Jangan hanya dilarang menggunakan locok, tetapi berikan solusi kepada masyarakat. Bagaimana caranya si babi ini tidak mendekat ke kebun? Menggunakan alat apa? Jangan menggunakan racun. Sebetulnya jangan hanya badak ataupun banteng yang dilindungi. Babi pun sebetulnya punya hak hidup Pak semua. Burung, jangan hanya burung murai yang dijaga. Burung kera-kera pun semua punya hak hidup. Itu pun harus kita jaga. Dalam hal ini jangan sampai alat yang dilarang atau yang tidak dilarang disalahgunakan. Apa yang tadi Bapak katakan tadi bedil gejruk. Ya, bedil gejruk itu kalau di sini namanya bedil angin. Kalau dilarang Pak, itu mungkin penuh mungkin di Polres juga dengan bedil itu. Tetapi bagaimana kita berikan kesadaran kepada masyarakat, jangan salah menggunakannya. Jangankan bedil locok Pak, jangankan bedil gejruk, palu aja kalau salah digunakan Pak, pakai mukul orang itu berdarah Pak, berbahaya. Tetapi bagaimana caranya aparat penegak hukum memberikan sosialisasi kepada masyarakat, jangan menyalahgunakan atau menghilangkan arogansi di masyarakat. Itu aja. Kalau sifat arogansi tidak dihilangkan dalam kepribadian masyarakat, jangankan bedilocok Pak, garpu aja itu bisa jadi senjata, bisa membunuh. Gitu. Intinya kembali lagi masyarakat kami sangat menyambut baik kedatangan bapak-bapak dari Mabes Polri, dari Polres, dari Dandim, dari Taman Nasional maupun dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Terima kasih telah memberikan sosialisasi himbauan kepada masyarakat agar mengerti senjata apa saja yang dilarang oleh negara dan supaya tidak disalahgunakan. Dan kami sekali lagi mengimbau, menggarisbawahi apa yang disampaikan tokoh adat tadi, bahwasannya tolong kami carikan solusi masyarakat ini supaya tanamannya yang ada di lingkungan hutan Pak. Hutan Taman Nasional itu hutan terluas di Kabupaten Pandeglang. Itu di dalam hutan itu terdapat ribuan atau jutaan babi. Nah, solusinya bagaimana supaya tanaman masyarakat berkebun singkong, padi itu aman. Itu mohon berikan solusi juga buat masyarakat kami di sana, baik masyarakat Cimanggu maupun masyarakat Sumur. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat di Kecamatan Sumur, semoga. Tetapi kalaupun masih saja ada karena mereka takut untuk menyerahkan, sesungguhnya bukan karena untuk menyimpan, bukan untuk menyimpan ataupun mungkin untuk sengaja atau sayang untuk diserahkan ke pihak kepolisian.
dalam hal ini kalaupun masih ada yang tersimpan, kami menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada ditemukan misalnya suatu saat. Semoga untuk tidak bosan-bosan bersosialisasi dan semoga juga untuk tidak dengan tegas menindak masyarakat kami di Kecamatan Sumur untuk hal tersebut, sehingga kalaupun masih ada, monggo boleh diambil saja. Mungkin harus ada strategi yang barangkali kalaupun mereka masih belum mau menyerahkan dengan baik-baik didatangi barangkali. Itu permohonan kami di Kecamatan Sumur, karena terkadang untuk menandatangani penyerahan saja masyarakat kami kemarin itu takut Pak, sehingga harus diwakili oleh saya, oleh kepala desa dan teman-teman yang lain, karena punya rasa takut, khawatir diapa-apakan gitu. Itu masyarakat, dan itu mungkin karena keawaman. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf, terima kasih sekali lagi dari seluruh jajaran yang hari ini punya kesempatan, ada ruang dan waktu untuk bisa berkomunikasi dan silaturahmi. Bagi kami tentu ini sesuatu yang luar biasa. Selamat datang di Kecamatan Sumur, di Desa Kertajaya, di Nirwana Resort, dan yang lain barangkali. Bagi TNK juga, kalaupun ada sesuatu dengan kondisi masyarakat kami, dan semoga untuk tidak bosan Pak, untuk tidak bosan, jangan seakan-akan bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi kemudian dilakukan oleh masyarakat seakan-akan tidak ada jalan keluar yang jauh lebih baik kecuali ditindak tegas. Kami berharap terus saja selama kita masih hidup, selama kita masih berdiri, masih bekerja, tentu ini tidak akan pernah berakhir. Tentu tidak akan pernah berakhir. Pasti ini adalah bentuk sebuah tanggung jawab kita dan pekerjaan kita, bentuk kemanusiaan kita pun lebih didahulukan. Kalaupun misalnya masih saja ada yang hal-hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya mangga, terus jangan pernah berhenti untuk bersosialisasi dan jangan pernah bosan untuk menyampaikan, karena kami selaku masyarakat tentu saja tidak selalu menjadi masyarakat yang semuanya baik, insya Allah, karena Kecamatan Sumur ini dihuni oleh ribuan orang, tentu tidak mungkin satu pemikiran, ada yang berbeda, dan kami berharap selaku masyarakat terus saja jangan berhenti untuk jangan bosan untuk terus bersosialisasi agar menyadarkan terhadap. Kami pun berharap masyarakat Kecamatan Sumur sadar tetap kemudian melindungi hutan taman nasional Kecamatan Sumur dan tokoh adat di Kecamatan Sumur. Terima kasih atas perhatiannya. Baik buat semua. Rahmi ini Polri dengan masyarakat Sumur Pandeglang, Banten agar lebih sinergi guna menjaga situasi kamtipmas yang aman dan kondusif tanpa penyalahgunaan senjata api rakitan. Baik Bapak semua, Kamtipmas adalah tanggung jawab kita semua menjelang pemilu 2024. Mari kita jaga keamanan dan tingkatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Marilah kita tingkatkan kesadaran akan bahaya senjata api rakitan. Menggunakan senjata api secara ilegal bukanlah jalan keluar dari perbedaan atau pendapat atau konflik yang mungkin muncul dalam proses pemilu. Kita semua ini, Bapak semua, memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Mari kita tingkatkan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, melalui dialog, pendekatan yang baik, dan pendidikan kita dapat mencegah perlindungan senjata api rakitan. Mari kita semua membantu orang-orang sekitar kita untuk mengutamakan keamanan, toleransi, dan ketenangan selama masa pemilu, sehingga proses demokrasi berjalan lancar dan damai. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan
saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mantan Timang Susu, Pak Supandik yang sudah berikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Taman Nasional Ujung Kulon yang akan diwakili oleh Pak Dedi. Kepadanya dipersilakan. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.